Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasdor, apa kabar lur-lur semua? Nah, di depan kita sudah ada motor yang terviral dari Yamaha, yaitu Yamaha Gear 125 Ultima Hybrid. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat. Yang kemarin diuji secara ekstrim rangkanya ya, ada yang pakai drop test, kemudian tes beban, diangkat pakai alat berat, kemudian dicelupin ke air dan melewati tangga-tangga dan ternyata masih utuh. Setelah sebanyak tes yang dilaluinya, Yamaha menjuluki mungkin Yamaha menyasar para konsumen-konsumen yang suka membawa beban berat atau membawa beban berlebih. Kenapa? Karena motor ini kuat menahan beban yang cukup ekstrim. Bisa dikasih galon di depan, ada dua bisa, belakang juga bisa dikasih barang berlebih. Dengan behel belakang ini terbuat dari aluminium, bukan plastik atau besi ya, ini aluminium. Dan bisa kita menaruh barang di sini. Bisa bawa pupuk, bawa kardus yang berat bisa di sini. Nah, keunggulan dari Yamaha Gear 125 Ultima Hybrid. Wih, panjang kali ya namanya ya. Gampangannya Yamaha Gear Ultima Hybrid lah ya. Motor ini sudah meninggalkan teknologi atau meninggalkan basic mesin dan rangka dari Yamaha Mio. Karena sekarang basicnya sudah menggunakan Yamaha Vasio dan Yamaha Filano untuk basic rangka dan mesin ya. Dan teknologi yang disematkan juga nggak nanggung-nanggung, dibekali dengan teknologi hybrid dengan harga cuma sekitar 21 juta dan ketahanan rangka yang super ekstrim. Nah, bicara secara desain dari Yamaha G125 Ultima yang tipe hybrid ini, hybrid dengan yang non hybrid, bodinya sama, rangkanya sama. Yang membedakan hanya ada tambahan hybrid untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, dimana diklaim sampai 60-70 km per liter BBM. Desainnya sekarang nih lebih eye-catching ya, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena shape-nya tuh nggak lebay, lancip namun tidak lebay. Lebih merujuk futuristik namun tidak yang futuristik sekali ya. Desainnya sebenarnya futuristik namun yang simple ya, dan mungkin lebih menunjukkan kekokohannya atau kegarangan dari desainnya, menunjukkan kekokohan atau lebih menunjukkan kegarangan atau ya pokoknya bahwa desainnya ini menunjukkan bahwasanya motor Gear 125 Ultima ini memiliki kekokohan atau tingkat kekuatan yang ekstrim seperti layaknya tank, tapi ini adalah tank beroda dua ya. Oke, kita bahas dulu dari sisi desain look depan. Desainnya simple, futuristik dan gagah. Dan lampunya sudah dibekali dengan full LED light. Jadi lampu dekat maupun lampu jauh itu sudah LED, tidak lagi menggunakan bohlam. Jadi sudah mengalami peningkatan yang mantap pada Yamaha Gear 125 Ultima. Saat mode uji kontak standby ya, lampunya hidup cuma di sini, namun kalau ketika mesinnya hidup, yang bagian kanan dan kiri akan hidup. Nah, seperti ini nyala dari lampu LED Yamaha Gear 125 Ultima, nyala semua. Dan lampu jauhnya kita tes. Lampu jauhnya ini ada di bagian bawah, yang atas ini lampu dekat. Nyalanya cukup terang ya, cukup lah untuk penggunaan dalam perjalanan. Kemudian untuk sen masih bohlam ya, masih bohlam atau LED ini sepertinya bohlam masih. Untuk lampu sen masih bohlam, jadi headlampnya aja yang sudah full LED. Karena motor ini memiliki kekuatan seperti tank, maka rem depan tuh wajib harus cakram ya. Dan kita lihat cakramnya, walaupun masih pakai single piston,
Untuk cakram depan masih menggunakan single piston dan diameter piringan yang tidak besar kali, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ban depan menggunakan velg 12 in dengan ban bawaan yaitu ban Maxxis dengan besar 110/70 ring 12 atau velg 12. Kemudian velg ini sudah diupdate ya, atau sudah diupgrade, tidak lagi menggunakan velg zaman-zaman dahulu atau zaman-zaman yang mirip dengan Mio, atau ya intinya ada perubahan modernisasi pada velg. Jadi tidak selamanya menggunakan velg model Mio. Ini velgnya menggunakan Yamaha Frigo, sama ya, sama-sama ring 12 dan modelnya pun sama persis. Kemudian bagian fender depan atau spakbor ini memiliki dua bagian. Yang bawah ini untuk melindungi cipratan dari belakang, dan depan ini fender yang bagian depan dan fender bagian 8. Yang bagian belakang mungil kecil ini untuk melindungi cipratan-cipratan pasir, cipratan debu jalanan maupun cipratan air ketika hujan. Bagaimana sedulur tanggapan kalian tentang desain dari Yamaha Gear 125 Ultima pada bagian depan ini? Cakep atau cakep sekali ya. Untuk bagian cockpit di sebelah kiri ada klakson, sen, lampu jauh dekat. Di bagian kanan ada tombol starter. Kemudian juga dilengkapi dengan tombol hazard, dan di sini tombol idling stop atau mati ketika kita berhenti sejenak atau di lampu merah. Tujuannya untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Dan instrumen klasternya atau speedometer yang paling kami suka nih, sudah full digital. Keren kan sedulur semua? Bagaimana pendapat kalian? Yamaha Gear 125 Ultima. Dan bagian bawah, di bagian dashboard ini terdapat ruang yang cukup untuk menyimpan botol air mineral, dan di sini juga sudah terdapat lubang untuk charger. Namun masih lubang lighter ya, jadi kalian harus beli charger yang seperti punya mobil itu. Untuk outputnya 12 volt 1 ampere, jadi kalian masih bisa pakai charger atau mengecas HP maupun gadget. Untuk bagian kunci kontak ini masih pakai anak kunci biasa ya, belum keyless, dan juga dilengkapi dengan lubang atau pengaman anti maling ya, atau anti theft. Nah, sebagai motor yang diciptakan multifungsi atau multipurpose dan bisa membawa belanjaan dari pasar, ini kantong resnya tinggal cantol di sini. Ini sangat berfungsi dan tidak boleh ditinggalkan untuk fitur-fitur yang enggak jelas. Kemudian untuk pengoperasian membuka jok belakang itu lewat depan sini. Kita klik. Nah, bagasi yang cukup luas, sekitar 18 liter mungkin. Ini muat helm halves dan pastinya muat beras 5 kilo. Ini pasti muat beras 5 kilo. 10 kilo mungkin masih muat juga ya. Dan yang jelas helm halves muat di sini, kemudian beras atau belanjaan mak-mak dari pasar atau dari kebun atau dari warung bisa letak di sini. Jadi mak-mak atau para ladies nggak perlu bingung mau naruh barang di mana, karena bagasi cukup besar. Kapasitas tangki sekian liter, ya pasti cukup lah untuk penggunaan dalam putar. Dengan kapasitas sekian liter, behelnya berbahan aluminium dan cukup kokoh ya bro, cukup kokoh ya sedulur. Oke, berpindah ke area belakang, ada bodi belakang nih. Menurut kami ya, desainnya memang menunjukkan kekuatan atau kemampuan yang lebih dari motor Gear 125 Ultima. Tampilannya ya sekilas mirip-mirip mobil-mobil taktikal ya, mobil taktis seperti ya yang biasa dipakai oleh para militer. Dan desain cover mesinnya pun simple, desain filter udaranya juga simple. Mesin yang dipakai adalah
mesin 125 cc hybrid dengan torsi sekitar 10 Newton dan power sekitar 6,2 PS. Jadi torsinya sangat besar ya, karena terbantu oleh si sistem hybrid pada Yamaha Gear 125 Ultima ini. Kemudian lampu belakang simpel sih, namun visibilitasnya oke. Masih pakai Halogen, masih pakai bohlam. Lampu belakangnya pun sepertinya bohlam juga ya. Oh ya, lampu belakang masih bohlam, sen pun masih bohlam. Jadi yang sudah LED hanya headlamp. Dan spakbor belakang ini cukup panjang ke bawah, jadi tidak perlu takut kalau kalian bonceng cewek atau bonceng siapapun, jadi tidak nyibat ke bagian punggung. Knalpot sih sekilas masih mirip dengan Mio 5TL ya, dan covernya pun tidak jauh beda desainnya dengan Gear 125 sebelumnya. Cover mesin dan velg belakang juga pakai ring 12 dengan ban yang sama dengan depan, ukurannya 110. Dan beginilah suara dari mesin Yamaha Gear 125. Untuk bagian rem belakang masih pakai drum brake atau tromol. Ya maklum lah, 21 juta ini mau minta cakram ngawur. Kalau mau minta cakram ya 30 juta baru bisa minta cakram. Kayak NMAX atau Aerox ya. Sedulur, demikian review singkat, jelas dan kurang padat dari otomotif dagelan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, salam gasdor. Jadi bagaimana sedulur semua, Yamaha Gear 125 dengan kekuatan rangka yang ekstrim bagaikan kekuatan bumi dan langit. Bagaimana sedulur semua, pendapat kalian tentang motor Gear 125 Ultima Hybrid yang kekuatan rangkanya sangat-sangat luar biasa? Tulis di kolom komentar.